Iya, dan sudah bergabung di sini tentunya ada Mbak Esa dan juga Mas Michael ya dari redaksi CNBC Indonesia. Mungkin sedikit kita berbincang berkaitan dengan data yang dinanti-nanti ya oleh para pelaku pasar, oleh masyarakat Indonesia, seperti apa pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2024 di angka 5,03% secara full year ya. Mbak Esa melihatnya ini sudah sesuai atau sudah menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan atau belum? Kalau mau lihat dari mungkin ada positif ada negatifnya. Kalau kita positifnya, alhamdulillah kita masih 5% ya, artinya masih di tren historisnya. Tapi kalau mau lihat positif sebenarnya ini lagi-lagi jauh dari target pemerintah ya, 5,2. Dan kalau kita lihat sebenarnya lebih rendah daripada tahun kemarin yang di 5,05. Dan sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan 2023, 2024 ini lebih banyak faktornya yang harusnya bisa mempush ya. Tapi saya rasa harusnya jangan seginilah, bisa naik. Bisa naik gitu kan. Tapi kan memang cukup berat ya di tahun 2024 ya, kita mendengar begitu di akhir tahun daya beli masyarakat tertekan begitu. Kemudian banyaklah hal-hal lain yang dikeluhkan oleh masyarakat begitu ya. Kalau kita lihat bahkan dari postingan ya ataupun juga dari informasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%, banyak yang bertanya tuh. Kira-kira ini perhitungannya seperti apa? Kenapa bisa di atas 5% masih begitu? Padahal dirasakan oleh mungkin masyarakat begitu ya, bahwa kondisinya di tahun 2024 ini cukup berat. Nah, makanya tadi pertanyaannya sesuai atau menggambarkan tidak sih sebetulnya kondisi ekonomi secara keseluruhan saat ini dari Mas Michael seperti apa? Iya, kalau untuk kuartal 4 itu sebenarnya ada efek seasonal juga ya, karena akhir tahun ada libur keagamaan yang cukup panjang dan tahun baru, dan itu banyak orang yang liburan. Aktivitas ekonomi cukup meningkat di sana. Terus kemudian ada pemerintahan baru, makanya investasi agak sedikit lebih tinggi ya di kuartal 4. Nah, ini cukup banyak mendorong pertumbuhan ekonomi. Cuman lagi-lagi pertumbuhan ekonomi kan dihitung secara indeks gitu ya, rata-rata semua orang di Indonesia ini gitu. Jadi mungkin kalau dirata-ratakan ya tumbuhnya sekitar 5% gitu. Walaupun kita lihat banyak yang berteriak ternyata 5% di orang lain, mungkin di dia cuma 2% gitu. Artinya tidak semua mendapatkan ekonomi yang tumbuh seperti ini gitu. Ada yang besar banget, ada mungkin yang kecil atau bahkan minus gitu. Karena kita lihat berita negatif di sepanjang 2024 sangat banyak ya, terutama untuk para pekerja gitu. Kita tahu banyak banjir PHK di beberapa industri, terutama tekstil. Nah, itu kan sangat memukul gitu. Bener kata Mbak Esa tadi, kalau dilihat di 2024 sebenarnya disayangkan ya, ekonomi cuma tumbuh 5%, padahal banyak pendorong terutama dari dalam negeri. Ada pilpres, ada pilkada yang harusnya bisa mengenjot ekonomi lebih tinggi lagi. Tapi rupanya tidak mampu ya, kayaknya tidak mampu. Tarik-tarikan sentimen di sentimen positif dari pilpres dan juga sentimen overall begitu negatif dari kondisi geopolitik, kemudian juga wait and see. Iya, ini ada juga harga komoditas juga kan, karena memang harga komoditas tidak setinggi 2003 atau 2022, jadi makanya ekspor kita cenderung lebih lambat dibandingkan sebelumnya gitu. Makanya menekan pertumbuhan ekonomi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Editors View dan kita akan lihat sekali lagi berita tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2024 yang mencapai 5,03% secara full year sesuai dengan konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia. Kemudian ditanggapi oleh netizen ya di Instagram CNBC Indonesia. Tadi kita sudah posting informasinya dan kita akan bacakan ya seperti apa komentar dari netizen. Tadi sempat disinggung begitu kan, bahwa banyak yang bertanya ini datanya seperti apa ya, karena dirasakan tuh berat gitu kan oleh masyarakat. Bagus. Tapi angkanya kenapa masih di atas 5% gitu kan. Nah, ini salah satu komentar kita bisa lihat bersama. Ini ada dari @katega_11. Asli gak sih itu datanya, kayak aneh hidup di negara ini. Ini komentarnya kayaknya dari hati nih ya gitu kan. Terus ada juga beberapa komentar lainnya ya. Salah satunya juga kita rekap di sini, ada @kentalmanis Susu 92. Emang iya ekonomi tumbuh, kok anggarannya banyak yang dipangkas? Oh, ini kayak mungkin kita akan bahas juga ya nanti ya. Kira-kira seperti apa? Nah, ada juga yang cukup wise di sini. Kita lihat di sini @G_Dananjaya92, Indonesia tuh by default pasti di angka 4 hingga 5% karena pertumbuhan ekonomi kita selalu ditopang oleh sektor konsumtif dan government spending. Jadi supaya bisa mencapai 7 hingga 8% harus ada something extra di investment dan net export, which are keduanya Indonesia lemah. Jadi kalau nyari 7 hingga 8% kayak target Prabowo, asli sulit. Oke, dan terakhir ini singkat, padat, jelas, dan ngena.
8% tanda tanya. Itu ya tadi komentar dari netizen ataupun juga dari masyarakat online kita gitu kan. Balik lagi tadi banyak yang mempertanyakan ya, angka 5% ini cukup menggambarkan kondisi ekonomi saat ini atau tidak gitu kan. Kemudian banyak pertanyaan juga nih, dengan sekarang di angka 5%, arah menuju 8% itu gimana gitu kan. Apalagi dengan berbagai kebijakan yang sudah diracik oleh pemerintah saat ini dan sudah mulai tertata ya, sudah mulai jelas gitu arahnya seperti apa yang menjadi concern, apa yang jadi fokus pemerintah gitu kan. Nah, outlook atau pandangan dari redaksi kita seperti apa? Mungkin saya jawab lagi yang pertanyaan kok kayaknya hidup berat tapi ada yang 5% ya. Mungkin juga ini menjawab pertanyaan sering banget ketika orang katanya ada yang di BHK terus daya beli susah, tapi kok yang nonton konser war-nya nggak habis-habis, banyak orang yang jalan-jalan ke luar negeri makin besar juga. Memang itu membuktikan ada dari sebagian dari kita memang yang memang lebih mungkin makmur tahun lalu, spendingnya banyak mungkin, tapi ada sebagian juga yang hidupnya lebih mungkin diturun ya di tahun 2024 karena itu ada PHK persoalan. Jadi memang karena ini di rata-rata tapi seperti Michael bilang indeks, jadi memang ini bagi sebagian kok kayaknya hidup saya berat banget 5%, masa sih, sementara yang lain kan mungkin bahkan tumbuh 8% atau 9% ya, karena saatnya spending untuk beberapa kelompok tertentu ya. Dan itu mungkin yang merasa semoga bisa menjawab pertanyaan dari kekhawatiran netizen ya. Dan kalau kita lihat outlook nih, bisa nggak sih 8%? Kalau saya sendiri ngelihatnya memang agak susah karena bahkan kalau kita lihat di lembaga negara yang lain juga, institusi yang lain seperti World Bank, IMF ataupun OECD nggak ada yang bahkan 6% ya, karena tentu saja kalau ekonomi mau push dari 5 ke 8 itu harus motor utamanya nih harus kuat dulu ya. Sementara kalau kita kan motor utamanya itu ada di konsumsi sekitar 5-4. Artinya ini harus di-push dulu nih. Ya. Kalau di bawah tumbuhnya aja di bawah 5% kan ini tadi kan. Jadi memang agak susah, harus didorong dulu biar tinggi mungkin sekitar 8-9 baru kemudian bisa tinggi gitu. Oke, nah ini kita ngomongin soal tadi kan sempat disinggung juga government expenditure gitu. Dan kita juga melihat ya Mas Michael nih sebagai tim redaksi CNBC yang paling ahli ya dalam membedah APBN kita gitu. Pertanyaannya ini kan kita lihat pemerintah sekarang mulai melakukan penghematan. Ada budget dari kementerian yang dipangkas gitu kan. Salah satu mungkin dari sisi untuk perjalanan dinas, untuk ATK, untuk kehumasan dan lain sebagainya gitu. Dan diarahkan kita lihat ada penambahan budget untuk makan bergizi gratis ya. Kemarin disebutkan oleh Bu Sri Mulyani kalau tidak salah penambahannya sekitar 100 triliun ya. Jadi 171 triliun rupiah. Nah ini kan budget yang untuk makan bergizi gratis ini akan dikucurkan melalui UMKM sehingga ekspektasinya harapannya ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat begitu kan, di sektor real begitu, di sektor yang betul-betul berpengaruh begitu ya langsung kepada daya hidup, kemampuan dari masyarakat begitu, kemampuan ekonomi masyarakat. Nah pertanyaannya gitu kan, menurut Mas Michael ini seberapa berpengaruh kepada overall pertumbuhan ekonomi kita, mengingat sebetulnya budget dari government expenditure itu kan cukup kecil ya, ketika kita compare dengan konsumsi masyarakat, ketika kita compare dengan investasi gitu. Ini sekitar 7%. Seperti apa Mas Michael? Iya, kalau untuk pemangkasan anggaran sebenarnya kalau dilihat niat pemerintah, kembali lagi nih pemerintah itu pasti baik, kita apresiasi niat pemerintah untuk tumbuh tinggi, bagaimana anak-anak bisa dapat gizi yang baik gitu, kemiskinan tertanggulangi gitu. Cuman untuk implementasi memang kita bisa kaji lebih jauh gitu, terutama untuk pemangkasan anggaran. Kita tahu dari APBN yang sekitar 3.600 triliun, kalau dia pangkas 306, sebelumnya kita ingat ada 71 triliun yang tadinya itu didapatkan dari PPN, kan tidak terjadi. Artinya bolong. Nah, dengan pemangkasan ini, itu mungkin salah satunya 71 triliun itu untuk menutup si PPN tadi. Terus kemudian ada 100 triliun yang dialihkan ke makanan bergizi gratis. Dan satu lagi kita lihat PNBP. PNBP itu tidak mungkin setinggi sebelumnya karena harga komoditas sudah mulai turun gitu, terutama untuk batu bara gitu. Nah, artinya pemangkasan yang dilakukan itu mungkin tidak sepenuhnya, artinya tidak semua 300 triliun itu akan disalurkan kembali ke publik gitu dalam bentuk pembangunan ataupun bantuan sosial ataupun makanan bergizi. Oke, makanan bergizi ditaruh 100 triliun. Kita harus perhatikan juga 100 triliun untuk makanan bergizi gratis itu apakah benar langsung semua UMKM yang dapat gitu. Karena kita lihat untuk praktiknya saja di beberapa hari
sejak awal Januari itu hanya melibatkan yayasan tertentu atau pihak-pihak tertentu gitu. Tidak semua UMKM, karena kita lihat banyak warung kelontong yang di dekat sekolah yang jajanan gitu yang biasanya anak SD belanja ke sana karena udah dapat makannya, mereka nggak dapat apa-apa gitu. Sementara mereka nggak terlibat juga di dapurnya gitu. Nah ini kan jadi concern juga. Terus di sisi lain ketika oke lah 100 triliun menghasilkan pertumbuhan ekonomi baru untuk sisi makanan minuman. Tapi ada sektor yang tadinya dapat itu akhirnya mati atau setidaknya berkurang lah gitu. Misalnya dari perjalanan dinas yang dipangkas, perhotelan, transportasi, event organizer, terus kemudian kita lihat alat tulis, ya berarti fotokopian gitu-gitu juga pasti terkena dampaknya gitu. Artinya ada satu yang tumbuh, ada satu yang turun gitu. Makanya ketika ini mendorong pertumbuhan ekonomi untuk 8%, rasanya redaksi melihat belum deh kalau untuk 8%, lebih baik kita memikirkan gimana caranya stay dulu nih 5% gitu, bisa menjaga nggak ini 5%. Tapi 5% tuh agak susah nggak sih sekarang dengan kondisi global ya, kita melihat begitu dari kalau pertumbuhan ekonomi dunia kan secara global diprediksi juga akan cukup challenging di tahun 2025 gitu. Nah 5% ini seberapa susah sih untuk kita pertahankan sebetulnya? Ya global yang berat itu kan pasti mempengaruhi ekspor ya, karena untuk mitra dagang utama kita, terus investasi juga pasti akan terpengaruh. Terus kemudian kita lihat daya beli. Sebelum PDB diumumkan, kemarin itu investor sangat menunggu bagaimana kondisi daya beli ya Mbak Esa ya. Mereka concern sekali gimana daya beli itu apakah sebenarnya mampu tumbuh atau tidak gitu. Kalau tidak, maka itu akan sangat berpengaruh ke perekonomian secara keseluruhan gitu. Makanya Pak Prabowo dan tim ekonominya diharapkan lebih fokus gimana caranya daya beli para kelas menengah terutama itu bisa naik kelas lagi dan bisa tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, nah tadi kan kita sudah menyaksikan rilis dari Badan Pusat Statistik, kemudian juga langsung ya tadi sore baru saja kita juga menyaksikan begitu ya breaking news rilis begitu dari Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto begitu. Nah concern dari tim redaksi CNBC Indonesia ya dari apa yang disampaikan dari data-data terkini, tentu sebagai redaksi pasti ada poin-poin atau angle-angle tertentu yang menjadi fokus atau perhatian begitu, seperti apa? Kalau saya ngelihatnya 2025 ini berat banget ya, karena kalau kita lihat 2024 aja kita lihat boosternya itu kan banyak banget ya dari pemilu, pilkada, kemudian kenaikan UMR, itu aja ngos-ngosan untuk 5%. Sementara kita di awal tahun udah sangat-sangat berat nih, ada persoalan ketegangan geopolitik, ada soal Trump, belum lagi penerapan tarif karena kalau harga mungkin komoditas melambat kan ada jutaan orang juga yang pendapatannya akan turun ya. Mungkin kita lihat di kantong-kantong penghasil batu bara gitu. Nah, ini yang perlu juga diwaspadai. Kemudian juga investor juga kan lebih wait and see ini. Kemudian bisnis kalau mau ekspan gimana, ini yang harus segera diwaspadai pemerintah. Dan satu yang harus dicatat pula bahwa pemerintahan daerah itu baru efektif Maret ya, karena ada baru pelantikannya Maret, artinya disbursement ke daerah-daerah ini juga akan lebih terlambat ya. Transfer ke daerah juga kan dipotong dananya. Betul, itu akan berdampak ya, karena itu kan ada dana desa, ada juga persoalan mungkin pembangunan infrastruktur di daerah, ini yang juga harus diwaspadai bahwa mungkin di daerah kan mulainya lambat, sementara kita baru berapa hari kita lihat aja Trump sudah membuat heboh sedemikian rupa ya, artinya bahwa mulainya sangat berat. Saya sih harap semoga masih bisa di 5% sudah alhamdulillah ya. Mas Michael gimana? Concernnya ya dari apa yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, kemudian juga Bapak Erlangga, datanya ada nih semua. Betul. Kita sudah melihat ya datanya di sepanjang tahun 2024, mulai data dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, ada deflasi juga ya di Januari, Januari ini Mas. Nah kemudian pertanyaannya tadi apa yang jadi concern utama gitu kan, dan balik lagi mungkin kita bisa membantu menjawab ya untuk rekan-rekan ataupun juga netizen begitu kan, pada pertanyaannya adalah intinya kapan sih sebetulnya pertumbuhan ekonomi dirasakan langsung begitu kan oleh masyarakat, sebetulnya inti pertanyaannya itu gitu. Nah apakah ini mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat dengan program-program pemerintah yang tadi balik lagi kan mengarahnya ke UMKM, mengarahnya ke multiplier effect yang langsung dirasakan oleh masyarakat begitu, atau justru harap bersabar dulu nih netizen, harap bersabar dulu masyarakat karena ekonomi masih berat gitu. Jadi yang mana nih positioning kita saat ini? Iya, kalau untuk sabar mungkin tidak semua masyarakat umum saja gitu ya, para PNS juga harusnya bersabar gitu ya, karena sekarang dengan pemangkasan anggaran kita lihat banyak sekali yang mulai mengeluhkan perjalanan dinas mereka yang tadinya mungkin itu
buka duit tambahan, sekarang udah tidak ada lagi gitu, dan itu pasti juga akan mempengaruhi daya beli pastinya gitu. Nah, kalau yang disampaikan Pak Erlangga tadi memang menarik ya, ada beberapa kebijakan yang sudah ditelurkan di awal tahun ini. Yang pertama, untuk PPN hanya untuk barang mewah, itu kita apresiasi. Untuk diskon listrik, itu kita sangat apresiasi karena itu sangat membantu banyak masyarakat terutama kelas menengah, karena mereka bisa menghemat sedikit dari uang belanja mereka gitu. Nah, untuk ke depan memang yang perlu diperhatikan, hati-hati sama hal-hal yang sangat sensitif buat publik gitu, terutama seperti PPN misalnya, terus Gas kemudian LPG, BBM dan lain-lain, pokoknya beras, cabai dan lain-lain gitu. Kalau ingin membuat kebijakan, coba pikirkan dampak sosialnya gitu, karena ini nggak terjadi 1-2 kali. Artinya dalam 10-15 tahun terakhir, segala macam kebijakan itu sebenarnya udah dicoba gitu. Coba berkaca lagi ke belakang, lihat lagi efeknya seperti apa gitu. Karena chaos yang timbul, kemarahan yang timbul di publik itu juga akan sangat berpengaruh kepada optimisme terhadap perekonomian. Gitu. Menarik, jadi intinya balik lagi kita akan pantau seperti apa perkembangannya, dan kita doakan juga untuk teman-teman yang PNS ya, semoga tetap masih menjadi idaman mertua nih. Betul. Oke, makasih Mas Michael dan Terima juga kasih Mbak Esa juga. ya untuk diskusi kita sore hari ini dalam Editor's View.